Kapal oleng Koalisi Perubahan akankah mampu bertahan dengan tetap nekat mengusung Anies, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin 19 April mendadak saya teringat akan Koalisi Perubahan yang selama beberapa waktu terakhir ini terlihat adem ayem, senyap dan tidak nampak banyak kemajuan yang berarti menuju Pilpres 2024 yang berlangsung tidak sampai setahun lagi. Saya bahkan melihat kapal koalisi yang satu ini mulai oleng kayak mau tenggelam. Silakan mampir dulu bagi yang belum membaca untuk menyimak ulasan yang saya tulis dengan judul Apa Kabar Koalisi Perubahan Jadi Pengusung Anies. Saya memang jelas mempertanyakan apakah mereka 1. Serius berkoalisi menuju 2024 dengan tetap mengusung Anies. 2. Mampu menjamin tidak akan berubah pikiran atau bubar di tengah jalan karena tidak lagi bersepakat dengan alasan tertentu. Kalau saya cermati dua pertanyaan di atas masih sangat mungkin terjadi. Ya, sekalipun Nasdem menjadi yang pertama mengusung dan nekat mengusung Anies Baswedan, meskipun masih sebatas bakal calon, tapi posisi partainya Surya Paloh ini bukanlah sebagai pemimpin koalisi, meskipun mungkin paling berkantong tebal. Kayak muka dari bakal calon yang diusung gak sih? Hal ini terbaca dari manuver dan saling klaim yang setidaknya dilakukan oleh dua parpol lain, yakni PKS dan Demokrat, plus satu partai Gurem yang dipimpin Amin Rais. Partai Gurem ini belakangan mulai ancang-ancang membelot mendukung Gerindra kalau sampai Anies batal nyapres. Bagaimana dengan PKS? Partai ini mulai genit mencoba mencolek alias menggoda beberapa tokoh agar setidaknya bersedia diusulkan menjadi bakal capres ala Koalisi Perubahan. Ya, setelah menggoda Sandiaga Uno dan kayaknya mental, partai yang katanya dikenal santun dan berakhlak ini menggoda Mahfud MD yang menolak secara halus pinangan PKS karena mungkin menyadari masa depan koalisi ini bakalan suram. Partai Demokrat sama saja, meski terlihat agak sok diplomatis saat bersuara menanggapi polemik goyangan PKS yang mencoba mencolek ke sana-sini, jago mereka jelas masih AHY, tanpa ada opsi lain. Ibarat kata, kalau mau lanjut usung AHY, tapi kalau menolak kami akan balik kanan. Khusus Demokrat ceritanya akan menarik karena sebentar lagi manuver Anas Urbaningrum juga Demokrat kubu Muldoko tampaknya akan bikin repot, bikin pening dan bisa bikin niat Demokrat berkoalisi akan melemah. Bagaimana dengan Nasdem? Sama saja. Nampaknya Bang Paloh mulai bimbang apakah akan meneruskan kenekatannya mengusung Anies. Kondisi internal partai juga agak kurang kondusif ya, gara-gara kasus korupsi BTS yang melibatkan adik dari Sekjen Nasdem yang diduga akan menyeret sang kakak juga. Jadi bagaimana sekarang? Kalau saya boleh menerawang, persentase Koalisi Perubahan untuk terus bersama tak lebih dari 70%. Apalagi nanti kalau ada gejolak internal partai, diikuti saling beda pendapat yang bisa kita harapkan membawa perpecahan di kubu mereka. Persentase tadi bisa langsung anjlok sampai angka 50% saja. Ingat, ini langkah PDIP yang masih belum diputuskan loh. Nanti kalau Megawati sudah bersabda dan Jokowi sudah mulai mengarahkan jarinya, mungkin itu saatnya say goodbye buat kubu koalisi Nasdem dan kawan-kawan. Mungkin kapal oleng Koalisi Perubahan akan semakin miring dan karam. Entah kalau mereka tetap nekat mengusung Anies, mungkin logika dan akal sehat mereka beneran sudah konslet. Begitulah kora-kora. Bagaimana kalau menurut Anda? Jokowi dan Megawati harus satu paket pencapresan, jika tidak bencana politik akan merenggut, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sangat pede mengatakan jika gagalnya atau bekunya proses pencapresan presiden dan wakilnya oleh koalisi partai dikarenakan PDIP belum secara definitif mengumumkan siapa calon capres dan cawapresnya. Mereka harus menunggu dengan sabar siapa yang akan direkomendasikan dan diusung oleh PDIP. Penonton dan supporter diharap tenang, sementara tindakan PDIP sangat mencemaskan dan bikin was-was partai dan koalisi partai lainnya. Dikatakan jika sosok Megawati Soekarno Putri sebagai sosok sang veto pencapresan lintas partai dan koalisi. Dipertegas lagi jika calon presiden yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dipastikan akan bergantung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi akhirnya disebut-sebut sebagai pihak yang kecipratan menentukan siapa yang akan disodorkan Megawati menjadi Capres 2024. Bargaining politik Jokowi. Kontestasi politik saat ini memungkinkan Presiden Joko Widodo menambah bargaining politiknya di depan Megawati.
Amunisi Jokowi sangat padat dan lengkap. Oleh karenanya PDIP dan Megawati melihat Jokowi saat ini sebagai ancaman yang menakutkan dan juga bawahan yang dijadikan partner strategis. Megawati untuk masuk menjadi bagian tim itu kemenangan proyeksi politik 5-10 tahun ke depan. Setelah deal-deal politik khusus antara Jokowi dan Megawati akan segera terrealisasi sebuah keputusan sakral yang mengikat dan menjadi ikatan batin dan yuridis hubungan kemitraan politik berkelanjutan. Teka-teki siapa capres yang akan diusung oleh PDIP masih misterius. Inilah kemenangan PDIP jika keputusan pencapresan PDIP menjadi penentu konfigurasi politik di luar partainya. Koalisi partai yang sudah terlanjur putuskan siapa capresnya, sekonyong-konyong akan bubar atau pindah haluan, manakala PDIP sudah menggelandang capresnya. Bisa jadi PDIP sedang dianggap overdosis kepercayaan diri. Makna capres PDIP begitu kuat sehingga ditafsirkan setelah capres diumumkan. PDIP meyakini partai politik lain akan ikut merapat dengan PDIP. Legasi pencapresan Jokowi 2014. Mengapa Jokowi dipilih Megawati sekaligus dua periode pencapresan 2014 dan 2019? Dikatakan Megawati memilih Jokowi karena alasan khusus dan terbaik. Dengan menilik sejarah mundur awal sejarah pencapresan Jokowi, pertama kali Megawati membuka alasan utama Jokowi dipilih capres berdasarkan pengakuannya. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka rahasia mengapa ia akhirnya memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai calon presiden dari partainya. Megawati berbicara soal pencapresan Jokowi saat berorasi pada kampanye terbuka di lapangan Kopral 1 di lapangan Kopral Iwayan Suram di Badung, Bali, Sabtu 22 Maret 2014. Kenapa saya memilih Jokowi untuk diberikan mandat sebagai calon presiden, kata Megawati. Karena Jokowi tidak hanya populer, tapi dia bekerja, tulus, memiliki komitmen dan kepribadiannya sederhana. Megawati santai. Desa sedang dilanda kepanikan semua elit partai untuk mengerucutkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. Justru Megawati style kendor atau masih santai untuk berbicara ceplas-ceplos urusan capres. Megawati mewanti-wanti urusan capres hak ketum partai, hak prerogatif dirinya. Bagi Megawati, dalam memilih capres dibutuhkan ikhtiar dan kontemplasi mendalam. Tidak boleh gerusa-gerusu. Megawati menegaskan gambaran politik sekarang itu seperti orang berdansa, bergerak lincah dan energik, memaksimalkan performance-nya untuk menarik atau meyakinkan perhatian, bahkan ditujukan untuk mencari simpati dan juga penghargaan publik. Bagi penari dansa, ada kalanya mengganti pasangan bermainnya atau swinger, sekedar mencari keserasian atau keseriusan yang nanti akan berakhir dalam eksekusi lebih serius. Seperti mereka akan melanjutkan di diskotik atau ke kasur dan bermain operasi sabun mandi. Megawati pusing melihat arus kendali politik sekarang. Kenapa? Keluh kesah Megawati diutarakan di saat Megawati saat menghadiri peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Ahad 19 Maret 2023. Orang lagi mikir aku melu no kono, ikut ke sana. Atau aku melu kono, ikut ke sana. Atau melu dua-duanya. Atau ikut kedua-duanya. Pusing akhirnya pingsan dewe sendiri. Dan karenanya, Ketua Umum PDI Perjuangan ini meminta dan berpesan agar masyarakat menentukan pilihannya dan jangan terbawa arus. Megawati berpesan agar memilih pemimpin yang baik, memilih orang yang baik dan didukung. Jokowi dalam periode 2 kali diusung menjadi capres. Jokowi dalam periode 2 kali diusung menjadi capres dengan alasan sama. Legasi Jokowi, orang baik, sangat menjadi kunci kesuksesan memperoleh kepercayaan Megawati dan PDIP secara penuh. Butuh penjamin. Masa transisi bagi PDIP saat ini sedang merenggutnya. Dua persoalan urgent akan segera dihadapi oleh PDIP dan juga Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai. Pertama, Jokowi yang diusung PDIP akan habis masa pemerintahannya. Rejim Jokowi akan segera habis, masa jabatan sebagai presiden berakhir di bulan Oktober 2024. Kedua, masa transisi kepemimpinan PDIP dan disangkut dengan proses pencapresan 2024. Aktor utama dalam perhelatan konstelasi dan kontestasi pemilu 2024 di internal PDIP terbagi menjadi 3, yaitu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri, Presiden RI Joko Widodo, dan Capres 2024 yang akan direkomendasikan dan dipilih PDIP atau PDIP bersama koalisi partainya. 3 aktor di atas menjadi eksekutor masa depan PDIP dan juga nasib tokoh-tokoh bersangkutan. Saking terkait dan tumpang tindih. Urgensi politik PDIP yang saat ini sedang ditunggu adalah siapa yang akan diputuskan untuk dipilih capres dan cawapresnya di pemilu 2024. Urusan pencapresan 2024 rumit dan pelik, saling menahan, menyandra, dan membuka konflik terbuka jika tidak dilakukan mitigasi konflik dan disepakatinya sebuah resolusi jalan tengah. Dalam sebuah kesempatan,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi. Bagaimana menurut Anda?